Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast EduTalk Islami. Dan hari ini kita berdua, aku Wahyu dan ini teman saya yang bernama Diki, bakal nemenin teman-teman buat ngobrolin tema yang cukup berat, tapi penting banget untuk dipahami generasi kita sekarang. Kita akan menemani kalian di waktu 30 menit ke depan. Betul banget, temanya adalah perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Tema besar yang sering muncul di sosial media, di kehidupan sehari-hari, bahkan kadang jadi perdebatan panjang tanpa pemahaman yang jelas. Iya, kadang muncul statement-statement seperti Islam itu patriarki atau LGBT. Itu orientasi bawaan sejak lahir. Atau perempuan harus melawan laki-laki agar bebas. Nah, ini semua perlu kita bahas dari kacamata Islam yang utuh, tepat, dan ilmiah. Dan untuk itu, kita nggak sendirian, kita sudah hadirkan 5 narasumber keren, yaitu yang pertama. Perkenalkan, nama saya Frizal Tegar Prasetyo, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, offering A. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Zulfikar dari S1 Prodi Pendidikan Teknik Informatika offering B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nathan Fatih Al-Farisi, saya dari Prodi S1 Psikologi offering L. Perkenalkan, nama saya Alif Sindulangit, biasa dipanggil Sindu, dari PTE offering A. Halo, perkenalkan, nama saya Elvin Sandra, saya dari offering PTEA. Oke. Sudah. Terima kasih, Elvin. Oke, setelah narasumber sudah berkenalan, mungkin kita nggak afdol ya kalau kita belum kenalan. Ya. Oke, perkenalkan, aku Diki Nastain dari PTE offering A. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Saifullah dari offering PTEB. Oke, agar tidak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Semoga podcast ini juga bisa jadi refleksi buat kita semua. Oke, mungkin pertama kita ke Mas Afrizal dulu ya. Untuk memulai, tolong jelasin dulu apa itu feminisme dari sisi sejarah dan konteks perubahannya sampai hari ini. Kalau menurut saya, feminisme itu awalnya adalah ketidakadilan yang terjadi atau yang dialami perempuan pada masa lalu, terutama di daerah Eropa dan juga Amerika. Ada penindasan, yang pertama ada penindasan struktural, tidak boleh sekolah, dan juga tidak punya hak politik, dan juga tidak dihargai sebagai manusia seutuhnya. Namun, seiring perkembangan zaman, feminisme itu melewati beberapa gelombang. Gelombang pertama yaitu adalah fokus pada hak pilih dan juga pendidikan. Yang kedua, berbicara tentang hak pekerjaan dan juga tubuh. Dan gelombang ketiga dan juga keempat yang sekarang banyak viral di internet atau di media sosial itu seperti sudah mulai membawa narasi lebih ekstrim. Mulai dari gender cair, menolak kodrat, anti pernikahan, kebebasan seksual, dan juga bahkan ada juga yang pro LGBT. Feminisme modern mengarah ke ide perempuan bebas mendefinisikan apapun tanpa batas agama. Ini yang akhirnya bersinggungan dengan ajaran agama Islam. Oh iya, Mas Afrizal, kalau boleh tahu nih, apa problem yang muncul ketika feminis ini masuk tanpa filter ke Indonesia? Baik, kalau menurut saya yaitu ada problem 3 besar. Yang pertama yaitu konteks yang berbeda. Feminisme ini muncul dari barat yang memang dulu buruk terhadap perempuan, sementara Islam sudah memuliakan perempuan sejak awal atau sejak dahulu. Untuk yang kedua yaitu feminisme gelombang terbaru, tidak hanya berbicara hak tetapi ideologi, misalnya body autonomi absolut, gender bisa dipilih sesuka hati, pernikahan dianggap sebagai penjara, dan juga peran ibu sebagai beban. Untuk yang ketiga yaitu banyaknya mahasiswa ikut karena tren bukan karena ilmu. Akhirnya terjadi konflik nilai antara budaya, agama, dan juga ide-ide modern. Wah, ternyata ada 3 problem besar ya Mas ketika feminisme ini masuk ke Indonesia tanpa filter. Mungkin boleh nih kalau Mas Afrizal nyebutin ayat atau surat atau artinya bahkan yang relevan dengan topik di segmen 1 ini. Kalau dari surat yang saya tahu yaitu ada 2, surat An-Nisa ayat 1, surat An-Nisa ayat 34, dan juga yang terakhir surat An-Nahl ayat 97. Untuk yang An-Nisa ayat 1 itu menjelaskan tentang
Allah menciptakan manusia dan dari laki-laki dan juga perempuan untuk satu pasangan yang berpasangan secara fitrah. Untuk An-Nisa ayat 34 itu di sini ayat menjelaskan tentang peran laki-laki sebagai kawan atau pelindung bagi perempuan, bukan untuk menindas tapi untuk bertanggung jawab. Untuk yang terakhir yaitu surat An-Nahl 97. Di situ menjelaskan tentang barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, kami beri dia kehidupan yang baik. Islam di sini sudah menegaskan kesetaraan pahala dan juga martabat. Mungkin itu saja surat yang saya tahu. Oke, Islam sudah menegaskan kesetaraan pahala dan martabat. Baik, terima kasih Mas Tegar. Kita cukupkan di sini untuk segmen 1. Kita lanjut ke segmen 2. Oke, halo Mas Alif, apa kabarnya? Kabar aku baik nih Mas Diki. Oke, di segmen 2 mungkin aku tanya bagaimana sih agama Islam sebenarnya memandang kesetaraan? Oke, baik, terima kasih pertanyaan Mas Diki. Menurut aku Islam mengajarkan kesetaraan martabat, bukan keseragaman peran. Perbedaan biologis adalah bagian dari ciptaan Allah. Peran juga berbeda. Laki-laki memiliki tanggung jawab fisik dan finansial lebih besar. Perempuan memiliki keutamaan di ranah pengasuhan. Namun secara nilai dan spiritual Islam tidak membedakan. Itu seperti contohnya ibunda Nabi Musa yang dijaga wahyu, Syasidah Maryam yang mulia, Khadijah yang menopang dakwah, Aisyah yang menjadi ulama besar. Kesetaraan Islam bukan kompetisi tapi komplementer. Oke, jadi apakah Islam menurut Mas Sindu ini menerima feminis atau bahkan menolak nih? Oke, menurut aku Islam menerima perjuangan keadilan untuk perempuan tapi menolak ide feminisme yang menolak kodrat biologis, mendukung kebebasan seksual, mendorong permusuhan laki-laki perempuan, menolak pernikahan sesama jenis, merusak struktur keluarga, membolehkan gender cair. Islam memberikan solusi keadilan melalui syariat, bukan melalui pemberontakan terhadap kodrat. Oh iya ya, tapi Liv, kamu ada hadis gitu nggak buat closingan di segmen 2 ini? Wah, kebetulan banget Mas Wahyu. Aku kemarin habis baca hadis yang linear dengan topik segmen 2 ini. Aku ada 5 hadis, yaitu yang pertama, perempuan adalah saudara kandung laki-laki. HR Abdul Daud menunjukkan kesetaraan moral. Yang kedua, hadis tentang ibu 3 kali lebih utama, Bukhari Muslim, menunjukkan kemuliaan perempuan dalam Islam. Yang ketiga, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, Tirmidzi, standar Islam terhadap bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan. Yang keempat, hadis tentang larangan menzolimi wanita, HR Muslim, Nabi berkata, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Dan yang kelima, hadis tentang kewajiban menafkahi keluarga, HR Muslim, Nabi menegaskan tanggung jawab laki-laki untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan perempuan. Oke, terima kasih banyak ya Mas Indu. Tapi aku mau nyinggung nih soal gender cair. Gender cair itu apa sih yang Mas Indu sebutkan tadi itu? Oke, baik. Untuk gender cair sendiri itu adalah identitas gender yang bisa berubah-ubah sesuai perasaan seseorang dari waktu ke waktu. Kurang lebih seperti itu. Oh, berarti itu penjelasan singkat tentang gender cair ya. Oke, mungkin kita cukupkan Mas Indu. Terima kasih banyak di segmen 2 ini. Mungkin kita bisa lanjut ke segmen 3 ya teman-teman. Oke, mungkin di segmen 3 kita geser ke sebelahnya Mas Alif Sindu ya. Halo Mas Nathan, gimana kabarnya? Baik. Oke, sehat hari ini? Mungkin kita mau bertanya apa nih Wahyu? Mungkin apa ya? Apa itu sebenarnya disorientasi seksual dari sisi sosial? Oke, Mas Nathan boleh dijelasin? Disorientasi seksual adalah penyimpangan dari fitrah seksual yang Allah tetapkan, seperti homoseksual, lesbianisme, atau kebingungan gender. Penyimpangan ini
bisa meningkat karena yang pertama ada konten internet yang liberal. Sekarang kan banyak konten internet yang liberal ya. Habis itu ada tontonan dan film dan musik barat. Kebetulan di zaman sekarang ini film dan musik barat tuh banyak sekali mengandung unsur LGBT. Terus juga ada trauma masa kecil, salah satu penyebab dalam unsur psikologis juga bisa. Dan juga ada lingkungan yang permisif, seperti kayak lingkungannya tuh mendukung adanya orang-orang LGBT. Dan yang terakhir adalah krisis identitas remaja. Oke Mas Nathan, apakah itu bisa terjadi rentan di kalangan anak muda? Itu kenapa ya? Bisa tolong dijelaskan? Penyimpangan LGBT itu bisa terjadi rentan di anak muda karena stimulasi seksual yang sekarang mudah banget diakses. Belum lagi banyak influencer yang menormalisasi LGBT. Banyak komunitas online yang siap menerima siapa saja, dalam konteks ini adalah komunitas LGBT. Lingkungan kampus yang mulai permisif. Kurangnya pendidikan agama dari kecil. Dan juga remaja yang berada dalam fase mencari jati diri. Ini memudahkan penyimpangan untuk masuk tanpa filter, terutama di Indonesia. Oke, buat Mas Nathan sendiri ada nggak pengalaman yang kayak atau studi kasus yang selinier tentang pembahasan kita di segmen ini? Mungkin dari sisi psikologis atau mungkin dari pengalaman hidupnya Mas Nathan, mungkin ada nggak yang kayak relevan sama di segmen ini? Boleh diceritain dong sedikit, Mas? Jadi kalau kita membahas tentang LGBT dari psikologi, faktor terbesar penyebabnya itu adalah masa kecil. Jadi seseorang tuh bisa jadi LGBT mungkin karena pertama kurangnya peran dari seorang ayah kalau laki-laki. Kalau perempuan kurangnya peran dari seorang ibu. Misal absensi dari seorang ayah atau seorang ibu. Atau mungkin ada trauma masa kecil seperti oleh orang lain atau pelecehan seksual seperti itu. Saya kebetulan pernah punya temen, kan dulu saya mondok. Dulu bukan berarti mondok itu mengajarkan tentang LGBT. Cuman kadang ada beberapa kecacatan di dalamnya, kayak mungkin kurang tegas dalam mendidik tentang LGBT. Jadi ada teman saya itu yang dia itu seorang LGBT. Karena sering melakukan hubungan badan dengan orang lain, jadi dia terkena penyakit menular. Jadi bukan HIV sih, raja singa, dia terkena raja singa. Oh, seperti sifilis gitu ya? Iya, seperti sifilis gitu. Jadi sebenarnya saya ini kasihan sama orang LGBT karena kayak mereka itu sudah tersesat gitu loh, kayak perlu diselamatkan menurut saya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi untuk menanggulangi kasus LGBT ini kita sepertinya harus lebih tegas dan lebih merangkul orang-orang yang memang mempunyai LGBT, kelainan LGBT seperti itu. Oke, terima kasih Mas Nathan sudah bersedia berbagi pengalaman yang insightful banget ya bagi kita semua di sini. Terus ada nggak Mas Nathan seperti ayat atau surat yang memang larangan untuk LGBT ini? Itu apa ya? Teman-teman juga pengen tahu kan di sini? Oke, benar banget. Baik, jadi ayat-ayat tentang LGBT itu ada pertama di Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Jadi ayat ini membicarakan tentang kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat bukan perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berhubungan dengan sesama jenis itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Lalu yang kedua ada di Quran surat Hud ayat 82. Allah menghukum Nabi Lut dengan membalikkan negeri mereka. Jadi kaum Nabi Lut ini adalah kaum LGBT pertama. Karena tindakan yang mereka lakukan ini membuat Allah murka dan akhirnya mengazab mereka. Lalu yang ketiga ada Quran surat An-Naml ayat 55. Mengapa kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat dan meninggalkan wanita? Jadi inti ayat ini adalah kalau ada wanita kenapa kalian mendatangi laki-laki kayak gitu. Kan sudah fitrahnya ya laki-laki bersama dengan perempuan
dan perempuan bersama dengan laki-laki. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Nathan sudah mau dan bersedia untuk ditanya-tanyain sama kita ya di segmen 4 ini. Mungkin kita bisa lanjut ke segmen Oh, tadi segmen 3 Mas, sekarang segmen 4. Aduh, grogi nih ya. Oke. Lanjut ke segmen 4 ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang tadi sempat kita bahas sedikit. Kita pengen dengar langsung perspektif Sultan tentang feminisme. Karena jujur aja, saya dari tadi kayaknya udah nahan-nahan banget omongannya Mas Diki ya. Iya betul banget. Kayaknya Mas Sultan kayak banyak banget mau dibicarain di segmen 4 ini ya. Oke, loh, Mas Tegar dari mana Mas Tegar? Haus mas, di sini nggak dikasih minum. Oh, baik. Haus ya, podcast bikin haus ternyata. Mungkin langsung saja ke Mas Sultan. Oke, Mas Sultan. Ya, oke, bisa aja kalian ini. Oke, Oke, gas. Jadi kalau dari aku ini ya, saya mulai. Feminisme itu intinya soal kesetaraan kesempatan, kesetaraan gender, bukan siapa yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Bukan itu. Bukan perempuan itu diangkat sehingga dia jadi superior dan laki-laki diturunkan derajatnya. Enggak gitu. Ini semua soal kesetaraan gender, ya. Biar semua punya ruang yang sama di sistem sosial. Gitu. Oke, kalau Mas Sultan sendiri ada nggak? Kan tadi Mas Sultan sudah cerita tentang pengalamannya. Mungkin Mas Sultan mau nambahin atau gimana? Oke. Izin menambah materi yang tadi dibawakan oleh Kak Nathan ya. Oke. Tadi Kak Nathan bahas tentang LGBT ya. Ya. Oke. Izin menambahkan dari pengalaman saya dan pengetahuan dari beberapa literasi yang saya baca juga, gini. Dilogikakan dan dipikir secara masuk akal, LGBT itu kayak tadi cowok dan cowok, cewek dan cewek. Jadi antara hubungan badan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan itu bukan mempermasalahkan itunya, tapi dipermasalahkan itu apakah itu jadi anak. Itu kan tidak mungkin ya. Para penonton pasti secara akan ujung-ujungnya tidak mungkin menjadi anak, sekalipun awal anak itu tidak masuk akal secara biologis. Dipermasalahkan di sini adalah itu jadi anak enggak. Nah, jadi anak enggak, penyakit iya. Nah itu tuh. Nah kita agak minggir dulu ke sistem reproduksi di hewan dan tumbuhan. Kita nih coba kalau hewan ada nggak yang LGBT gitu? Nggak ada kan? Betina dan jantan. Di hewan betina dan jantan jadi anak iya. Misalnya kalau di hewan, di binatang juga ada LGBT jadi anak nggak? Enggak. Lah misalnya sapi deh LGBT nggak jadi anak, berarti kan lama kelamaan spesies sapi itu punah. Kita nggak bisa makan sapi. Maksudnya kita nggak bisa makan daging sapi, nggak bisa makan wagyu. Gimana rasanya daging sapi itu? Ya kan? Kalau ayam tidak kawin dengan jantan dan betina, tidak akan muncul telur. Kita tidak bisa makan telur dadar, tidak bisa makan telur ceplok. Jadi LGBT itu nggak ada bagus-bagusnya deh. Di kesimpulannya, kalau kita LGBT tidak beranak pinak, ujung-ujungnya spesies kita, entah itu manusia, yang LGBT tumbuhan, LGBT hewan, semuanya akan punah. Kita tidak bisa makan daging sapi nanti, kita tidak bisa makan telur ayam, daging ayam, makan KFC, kita nggak bisa. Gitu. Jadi intinya LGBT, udah deh, nggak ada bagus-bagusnya. Kalaupun dilakuin nggak jadi anak, penyakit juga. Ya kan, sebaiknya kita hindari saja LGBT. Soal tadi yang merasa seperti contohnya dia yang terlahir jadi sebagai laki-laki tapi berpakaian seperti perempuan, itu termasuk penyakit mental karena melawan hakikatnya. Dia memiliki batang tapi melawan hukum alam yang ada. Itu kalau dari saya. Sekian.
keren banget ya. Kayak ngedengerin dakwah-dakwah di Masjid Istiqlal kita. Oke, mungkin kita cukupkan ya Mas Sultan. Terima kasih banyak di segmen 4 ini ya. Mungkin kita bisa lanjut ke segmen 5. Oke, kalau dari aku mungkin pembahasan tadi udah nunjukin kalau isu feminisme itu luas banget ya. Tapi intinya selalu kembali ke kesetaraan. Dan yang paling penting itu kita mau belajar bareng tanpa ngejudge duluan. Dan untuk Mas Diki mungkin ada pendapat lain? Untuk aku pribadi nih Mas Wahyu dan teman-teman di sini, aku ngerasa banget diskusi dalam bentuk podcast ini ngebantu banget buat kita lebih ngerti realitas sosial sih. Banyak hal yang selama ini dianggap biasa saja, ternyata banyak yang sebenarnya nggak sehat. Makasih buat pandangan yang jujur buat dari teman-teman semuanya. Thank you banget udah ngasih perspektif masing-masing. Mungkin ada Mas Sultan mau nambahin tentang hal ini? Ya, baik. Oke, harapan saya cuma satu di sini, yaitu jangan berhenti di obrolan podcast kali ini. Nah, lebih rincinya, kita gak boleh hanya berpatok pada satu jawaban aja. Karena di dunia ini banyak ilmu yang masih perlu kita pelajari, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Jadi kan masih banyak yang harus kita pelajari. Gitu. Jadi podcast ini hanya sebatas kecil aja, sedikit aja ilmu yang ada di dunia ini. Kita mempelajari tentang feminisme, LGBT, kesetaraan gender, itu banyak sekali. Harus menambah literasi seperti membaca, menonton podcast lainnya dari selain podcast ini, dan bagaimana cara kita memperlakukan orang. Yang dimaksud itu kita melakukan orang seperti apa, baik atau buruk gitu kan, cara kita berteman dengan orang, berinteraksi gitu. Dan yang penting adalah merubah pola pikir kita, itu memperbaiki lah, lebih tepatnya memperbaiki pola pikir saja. Oke, itu kalau dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Wah, hebat-hebat banget nih teman-teman aku ya. Aku senang karena teman-teman cowok juga mau ikut ngomongin hal ini dengan kepala dingin dan berdiskusi untuk agar tidak melakukan gay atau LGBT itu. Itu sudah termasuk dukungan yang besar. Apakah ada yang ditambahkan dari teman-teman? Mungkin saya menambahkan. Oke. Kalau dari saya sangat setuju dengan adanya podcast ini. Terima kasih juga buat Mas Diki dan juga Mas Wahyu yang telah mengundang saya dan juga teman-teman untuk datang di podcast ini. Ini pesan juga buat kalian para LGBT yang di luar sana, terutama buat kalian yang cowok-cowok. Mungkin itu saja dari saya. Oke, keren banget, kata-katanya ngeri ya. Mungkin dari Mas Nathan. Dari aku sih intinya mari kita menjadi manusia yang lebih peka. Kita nggak harus jadi ahli. Yang penting kita mau berempati dan melihat sesuatu lebih dalam. Oke. Nah, oke nih. Ngomong-ngomong dari tadi Mas Nathan kok diam aja ya Mas Diki ya? Elvin. Oh iya, Mas Elvin. Oke, ngomong-ngomong dari tadi Mas Elvin ini diem-diem aja ya Mas Diki ya? Iya bener banget, Mas Elvin dari tadi diem aja. Mungkin karena terhalang waktu dan ruang ya teman-teman ya. Jadi kita maklumi karena kondisinya kurang fit gitu ya. Mungkin untuk Mas Elvin boleh dikasih dong closing statementnya. Oke, jujur aku kagum banget sama pembahasan kalian tadi. Serius dari awal sampai akhir aku ngerasa kayak, oh ternyata kita bisa yang ngobrol sedalam ini tanpa ribet atau ngerasa paling benar. Itu sesuatu yang jarang banget terjadi dan aku benar-benar menghargai momen ini. Mungkin aku langsung ke closing statement aja ya. Buat aku, diskusi ini ngingetin bahwa kesetaraan itu bukan soal adu argumen, bukan soal nunjukin siapa yang menang atau siapa yang salah. Tapi lebih gimana kita bisa tumbuh kembang dan ngerti sudut pandang orang lain dan nggak takut mengaku kalau kita masih belajar. Karena pada akhirnya nggak ada yang benar-benar ahli soal hidup. Kita semua lagi nyari jalan masing-masing sambil belajar dari satu sama lain. Yang bikin aku senang adalah kita bisa ngobrol tanpa ngejudge satu sama lain. Bisa dengerin dulu sebelum nyimpulin. Bisa nambah wawasan tanpa harus ngejatuhin orang lain. Dan menurut aku itu nilai yang penting banget.
Kalau kita mau benar-benar ngerti arti setara. Ada lanjutan? Cukup Mas Elvin? Cukup. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih buat Mas Afrizal, Mas Sultan, Mas Nathan, Mas Alif Sindu, Mas Elvin sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast EduTalk Islami di episode tentang feminisme dan disorientasi seksual ini. Dan mungkin sampai segitu dulu presentasi dari podcast kelompok 2 ini. Kita tutup bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sesuai nama, penyakit menular seksual adalah suatu penyakit atau infeksi yang penularannya terjadi melalui hubungan seksual. Berbagai jenis patogen dapat menyebabkan penyakit menular seksual ini. Bisa dari bakteri, contohnya sifilis atau raja singa, gonore yang dikenal dengan kencing nanah, klamidia, dan lain-lain. Lalu dapat juga disebabkan oleh virus seperti herpes, HIV, bahkan PMS dapat disebabkan oleh jamur maupun parasit. Gejala dari PMS atau penyakit menular seksual ini tergantung dari penyebab penyakitnya. Misalnya ada ruam, gatal di area kelamin, ada juga keluar cairan abnormal, contohnya nanah, keputihan, adanya luka, kutil di area kelamin, bahkan kadang muncul hanya keluhan-keluhan umum seperti demam, sakit perut, dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual ini, seperti bergonta-ganti pasangan seksual, kontak seksual tanpa pengaman atau menggunakan kondom, riwayat terkena PMS sebelumnya, dan juga pada mereka yang pengguna alkohol atau nafsa dapat meningkatkan perilaku seksual berisiko ini. Dalam melakukan diagnosis dari penyakit menular seksual ini, maka dokter akan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, bila perlu akan berlanjut untuk pemeriksaan tambahan, seperti pemeriksaan darah, urin, swab vagina, swab penis, swab luka pada kelamin, dan pemeriksaan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pengobatan pada penyakit menular seksual ini sangat bergantung pada diagnosis penyebabnya. Misalnya pada sifilis, karena disebabkan oleh infeksi bakteri, maka akan diberikan antibiotik. Pada herpes, karena disebabkan oleh virus, maka yang akan diberikan adalah antivirus. Bahkan kadang juga perlu dilakukan tindakan pembedahan, contohnya pada kutil kelamin. Ada beberapa cara untuk mencegah penularan penyakit menular seksual ini, seperti tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, tidak bergonta-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, serta melakukan vaksinasi untuk PMS yang dapat dicegah dengan vaksinasi, seperti HPV ataupun hepatitis. Jadi, bila Anda merasakan keluhan PMS ini, terlebih mempunyai faktor resiko, segera konsultasikan diri Anda. Profesional. Karena kau tahu tuh bloopers di podcast EduTalk Islami. Dan hari ini kita berdua, aku Elvin dan ini teman saya yang bernama Diki, bakal ayo. Ditutup. Satu tukar Jackpot, Problem ada tiga besar itu. Ya. Udah.